Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata pelajaran sejarah peradaban Islam, beliau Bapak Mukhlisin, sekaligus sebagai Kaprodi. Dan yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, sini saya akan menjelaskan atau menguraikan tentang Khulafaur Rasyidin atau baiklah, sini saya akan menjelaskan pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Islam atau keadaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad wafat dan dilanjutkan dengan pemerintahannya yang dinamai dengan Khulafaur Rasyidin, yang mana terdapat 4 sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, yang kedua sahabat Umar, Utsman, dan Ali. Langsung saja, sini saya akan menguraikan keempat sahabat itu. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau ialah Abdullah bin Abi Kuffah At-Tamimi. Beliau memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit yang dihabiskan terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu, melanjutkan tugas Nabi yang mulia. Kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu banyak sekali kebijakan. Yang pertama, mengirim pasukan di bawah pimpinan Utsmah kepada Romawi. Yang kedua, memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan wilayah ke Irak, Syria, Hira, dan memerangi nabi palsu. Tentu saja kekuasaan beliau bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jika hukum dipegang langsung oleh khalifah. Kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Jadi beliau wafat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi. Setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur, beliau berusia 63 tahun selama khalifahannya berlangsung 2 tahun. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin tanggal 27 Agustus 624 Masehi. Setelah beliau sakit beberapa hari, yaitu selama 15 hari beliau terbaring di tempat tidur. Beliau berusia 63 tahun. Dan kekhalifahan beliau berlangsung selama 2 tahun 5 bulan dan 11 hari. Karena sakit dan mewasiatkan agar Umar menggantikan sepeninggalan beliau. Jadi
Untuk khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Naufal, keturunan Abdul Uzza al-Qais dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh Rasulullah SAW dijadikan sebagai tempat rujukan oleh Nabi mengenai hal-hal penting. Ia dapat memecahkan masalah yang rumit tentang siapa yang berhak menggantikan Rasulullah SAW dalam memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan dengan memilih membayar Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah, sehingga ia mendapat penghormatan yang tinggi dan dimintai nasihatnya serta menjadi tangan kanan khalifah yang baru. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar telah menunjuk Umar bin Khattab menjadi penerusnya. Di Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Jadi Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun jabatan, lebih 10 tahun, lebih 6 bulan 4 hari. Kematian beliau sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Firdaus atau Abu Luluah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan salat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid Nabawi di pagi buta. Khalifah terluka parah dari para Jadi Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, lebih 6 bulan 4 hari. Kematian beliau sangat tragis. Beliau dibunuh oleh budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Lulah secara tiba-tiba menyerang beliau dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Khalifah Nasrah terserangan di bagi Bugeta itu. Khalifah Umar bin Khattab terluka parah. Dari para pembaringan ia mengangkat syukra atau komisi pemilihan yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahan. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah penikaman atas dirinya, yakni pada tanggal 1 Muharram 23 Hijriah 644 Masehi. Selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan yaitu khalifah ketiga daripada Khulafaur Rasyidin. Nama lengkap beliau ialah Utsman bin Affan bin Abil Asbi Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk ajaran Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling terdekat. Meski memiliki kekayaan yang melimpah, Utsman berlaku selalu sederhana dan sebagian besar kekayaan beliau diinfakkan untuk kepentingan Islam. Beliau mendapat julukan Zun Nurain, artinya yang memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Utsman juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah dan ikut hijrah ke Abyssinia beserta istrinya. Utsman menyumbang 950 ekor unta dan 50 bagal atas 1000 dirham dalam ekspedisi untuk melawan Bizantium di perbatasan Palestina. Ia juga membeli mata air orang-orang Romawi yang terkenal dengan harga 20.000 dirham.
untuk selanjutnya diwakafkan bagi kepentingan umat Islam, dan pernah meriwayatkan hadis kurang lebih 500 hadis. Seperti halnya Umar, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya Umar dipilih atas menunjukkan langsung, dengan Utsman diangkat atas menunjukkan tidak langsung, yaitu melewati badan syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Karya monumental Utsman antara lain dipersembahkan kepada umat Islam ialah penyusunan kitab suci Al-Quran. Penyusunan kitab suci Al-Quran dimaksud untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Disebutkan bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan, perselisihan tentang bacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara-tentara Muslim. Sebagian direkrut dari Suriah dan sebagian lagi dari Iran. Adapun ketua Dewan Penyusunan Al-Quran yaitu Zaid bin Thabit, sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran antara lain adalah dari Hafsah, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Dewan membuat untuk beberapa salinan naskah Al-Quran untuk dikirimkan ke berbagai wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Sekelompok orang dan kematian Utsman bin Affan, yaitu ketika sekelompok orang mengepung rumah Khalifah Utsman dan membunuhnya ketika Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran pada tahun 30 Hijriah, 35 Hijriah, 17 Juni 656 Masehi. Disitulah akhirnya kepemimpinan Utsman. Dan setelah kepemimpinan Utsman dilanjutkan pada kepemimpinan terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Pimpinan khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali ialah keponakan dari menantu Nabi. Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Dia sepupu Nabi Muhammad SAW yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah. Demikian untuk membantu keluarga pamannya yang mempunyai banyak putra. Abbas, paman Nabi yang lain, membantu Abu Talib dengan memelihara Ja'far, anak Abu Talib yang lain. Ia termasuk Islam pada usia sangat muda. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, menurut Hasan Ibrahim, Hasan Ali berumur 13 tahun atau 9 tahun. Menurut Mahmudun Nasir, ia menemani Nabi dalam perjuangan mendekatkan Islam, baik di Makkah maupun Madinah. Dan ia diambil menantu oleh Nabi Muhammad SAW dengan menikahkannya dengan Fatimah, salah seorang putri Rasulullah. Dari sisi keturunan Nabi SAW berkelanjutan karena kesibukan merawat dan memakamkan jenazah Rasulullah SAW. Ia tidak berkesempatan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, tapi ia baru membaiatnya setelah Fatimah wafat. Ali adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan pribadi, penuh vitalitas dan energik, perumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasehat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati dan seorang lawan yang dermawan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Muhammad SAW. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, yaitu menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan Tenggara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah, menggantikan Ibnu Amir, dan Qunais bin Sa'ad dikirim ke Mesir menggantikan gubernur negeri yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah Muawiyah juga diminta meletakkan jabatannya
tapi ia menolak perintah Ali, bahkan ia tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Tepat pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi, Khalifah Ali terbunuh. Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik, pada tanggal 10 Ramadan 40 Hijriah 660 Masehi. Pada masa itulah pemerintahan Ali berakhir. Mungkin cukup sekian penjabaran tentang masa pemerintahan Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya uraikan tentang pemerintahan Islam atau masa Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.